Konsep hak paten. Pertama, landasan filosofis hak kekayaan intelektual HKI. Individualisme dan penghargaan terhadap kreativitas, ide, berasal dari individu, sehingga harus dilindungi. Utilitarianisme, perlindungan HKI mendorong inovasi demi kemajuan masyarakat. Keadilan distributif, pencipta atau penemu berhak atas hasil karya atau invensinya. Kedua, sejarah dan tokoh di bidang hak kekayaan intelektual. Abad ke-15, hak paten pertama di Italia, Venesia, 1474. Tokoh Alessandro Volta, penemu baterai. Contoh awal penemu dengan invensi berdampak besar. Thomas Edison, salah satu penemu terbanyak yang mematenkan hasil karyanya. James Watt, pelopor paten di bidang mesin uap. Konvensi Paris 1883 dan TRIPS WTO 1995 menjadi tonggak internasional. Ketiga, pengadopsian hukum paten di Indonesia. Indonesia meratifikasi Konvensi Paris dan TRIPS melalui Undang-Undang Paten Pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, sekarang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Keempat, pengertian hak paten menurut undang-undang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 1, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Kelima, pengertian paten menurut tokoh. Stephen Lowdas, paten adalah suatu hak untuk melarang orang lain memproduksi, menggunakan, atau menjual invensi tanpa izin. WIPO paten adalah hak eksklusif atas suatu invensi yang bersifat baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan secara industri. Keenam, perbedaan paten dan paten sederhana. Ketujuh, invensi yang tidak dapat dipatenkan. Pertama, penemuan yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Penjelasan. Invensi yang berpotensi merusak nilai-nilai masyarakat atau melanggar hukum tidak bisa dipatenkan. Contoh, alat judi otomatis, teknologi, pencurian data, bahan peledak untuk tindakan terorisme, alasan paten. Tidak boleh melindungi sesuatu yang membahayakan masyarakat atau bertentangan dengan norma hukum dan moral. Kedua, metode pemeriksaan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. Penjelasan. Fokus perlindungan paten adalah pada teknologi, bukan tindakan medis sebagai prosedur. Contoh, metode operasi jantung terbuka, teknik terapi psikologis. Alasan dikhawatirkan membatasi akses publik atas layanan kesehatan dan etika medis. Ketiga, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Penjelasan, teori ilmiah bersifat abstrak, bukan aplikasi teknis. Contoh, rumus E sama dengan MC kuadrat, metode statistika regresi. Alasan, teori tidak bersifat industri atau produk konkret, sehingga tidak dapat dipatenkan. Keempat, semua bentuk skema, aturan dan metode untuk melaksanakan kegiatan mental, permainan, dan bisnis. Penjelasan. Ide abstrak untuk manajemen atau permainan bukan invensi teknologi. Contoh,
Strategi permainan catur, skema MLM, multi-level marketing, metode pemasaran online, alasan tidak menghasilkan produk fisik atau teknologi baru yang dapat diproduksi dalam industri. Kelima, aturan dan metode yang hanya berisi program computer software only. Penjelasan. Di Indonesia, program komputer tidak bisa dipatenkan kecuali jika dikombinasikan dengan invensi teknis, seperti perangkat keras. Contoh, aplikasi kalkulator di smartphone. Game digital. Sebagai aplikasi, alasan dilindungi melalui hak cipta, bukan paten. Namun, bila terintegrasi dengan teknologi inovatif, dapat dipertimbangkan untuk paten. Keenam, kreasi, estetika. Penjelasan. Unsur seni atau estetika tidak termasuk invensi teknologi. Contoh, desain grafis logo, motif batik, patung, atau lukisan. Alasan, karya seni dilindungi melalui hak cipta atau desain industri, bukan paten. Kesimpulan, invensi harus bersifat teknis dan aplikatif di bidang industri agar bisa dipatenkan. Pengecualian ini bertujuan untuk mencegah monopoli terhadap pengetahuan umum, melindungi kepentingan publik dan etika, mengarahkan sistem paten hanya untuk inovasi, teknologi nyata. Kedelapan, invensi yang dapat dipatenkan. Pengertian invensi, menurut Pasal 1 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, invensi adalah ide dari seorang inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan dari produk atau proses. Syarat invensi dapat dipatenkan. Pertama, baru novelty. Invensi belum pernah diumumkan sebelumnya dimanapun, baik di Indonesia maupun negara lain. Tidak termasuk dalam state of the art. Pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, contoh alat pengubah kelembaban udara menjadi air minum yang prinsip dan desainnya belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Kedua, mengandung langkah inventif. Inventif step invensi tidak dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian di bidang tersebut secara mudah, non-obvious. Ada unsur kebaruan yang bukan sekadar modifikasi dari teknologi yang sudah ada. Contoh, pengembangan vaksin dengan teknologi mRNA, bukan sekadar vaksin konvensional. Ketiga, dapat diterapkan dalam industri, industrial applicability. Invensi bisa diproduksi atau digunakan dalam skala industri. Bukan hanya konsep teoretis, tetapi memiliki manfaat praktis. Contoh, mesin penyaring limbah plastik yang dapat digunakan di pabrik daur ulang. Bentuk invensi yang dapat dipatenkan. A. Produk. Invensi berupa barang nyata, seperti alat kesehatan contoh, alat tes darah otomatis, mesin industri, komponen kendaraan bermotor. B. Proses invensi berupa cara atau metode. Proses pemurnian logam, metode pengolahan air limbah, proses fermentasi untuk menghasilkan produk makanan atau minuman. C. Penyempurnaan dari produk atau proses. Invensi yang merupakan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada. Contoh, modifikasi desain panel surya agar lebih efisien dalam menyerap sinar matahari. Catatan tambahan, jika invensi tidak memenuhi satu saja dari ketiga syarat baru, inventif, aplikatif, maka permohonan paten bisa ditolak. Program komputer tidak dapat dipatenkan, kecuali jika menjadi bagian dari sistem teknis, misalnya embedded software pada alat medis. Kesembilan, rancangan dokumen usulan paten contoh. Judul invensi, latar belakang invensi, uraian invensi dan klaim. Gambar atau sketsa, jika ada, deskripsi lengkap dan cara kerja invensi, abstrak, maks, 200 kata, nama inventor dan pemohon, surat pernyataan dan formulir permohonan.
Ke-10, kasus-kasus sehubungan dengan hak paten. Kasus paten tempe, Jepang pernah mematenkan proses pembuatan tempe, padahal itu budaya Indonesia. Kasus paten ekstrak daun sirsak. Perusahaan asing mencoba mematenkan khasiat herbal yang dikenal masyarakat. Indonesia, Apple versus Samsung. Sengketa hak paten desain dan teknologi. Smartphone, kasus tiket.com versus tiket.co.id. Sengketa merek yang berhubungan dengan kekayaan intelektual.